Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau merasa ada sesuatu yang berbicara di balik diamnya alam? Suara yang tak terdengar, tapi membuat jiwamu bergetar? Itu bukan suara dunia, tapi panggilan dari langit. Bisikan kalam Allah yang telah berbicara jauh sebelum engkau diciptakan. Setiap napasmu adalah ayat yang hidup. Setiap langkahmu adalah huruf yang sedang berjalan menuju asalnya. Dan bila engkau berani menyelam ke kedalaman maknanya, engkau akan menemukan rahasia yang selama ini tersembunyi. Bukan di langit, bukan di bumi, tapi di dalam dirimu sendiri. Selamat datang di perjalanan batin menuju rahasia kalam Allah. Bab 1, ketika kalam menjadi cermin Sang Pencipta. Kalam Allah bukan sekadar rangkaian huruf yang dibaca oleh lidah manusia. Ia adalah napas rahasia yang mengalir dari samudra ketuhanan menuju ruang jiwa setiap hamba yang ingin mengenalnya. Di balik setiap ayat, tersembunyi pancaran cahaya yang tidak bisa dijangkau oleh pikiran, namun dapat dirasakan oleh hati yang telah dilembutkan oleh zikir dan keheningan. Saat seseorang membaca kalamnya dengan kesadaran, ia tidak hanya mendengar suara, tetapi seolah jiwanya disentuh oleh sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang menenangkan, namun juga mengguncang seluruh kesadarannya. Itulah saat di mana huruf menjadi hidup dan makna menatap balik kepada pembacanya. Karena kalam Allah tidak berbicara kepada telinga, melainkan kepada inti ruh yang sudah mengenali panggilan asalnya. Panggilan dari Sang Pencipta yang menghidupkan segala sesuatu. Setiap huruf yang tertulis dalam Al-Quran bukanlah kebetulan, melainkan jejak dari tangan kasih sayang Allah yang menulis rahasianya dalam bentuk yang bisa dijangkau manusia. Namun, hanya hati yang bersih yang mampu membaca makna di balik bentuk. Orang yang membaca dengan mata akan melihat tulisan, tapi orang yang membaca dengan hati akan melihat cahaya. Dan ketika cahaya itu menyentuh kesadaranmu, engkau akan memahami bahwa kalam Allah bukan hanya bacaan untuk dihafal, tetapi cermin tempat engkau melihat dirimu yang sejati. Di dalamnya, engkau menemukan bukan hanya perintah dan larangan, tapi juga kehadiran, kasih, dan rahasia kelembutan Allah yang menanti untuk disingkap dengan kerendahan hati. Kalam Allah adalah cermin yang memperlihatkan bayangan Sang Pencipta di dalam dirimu. Setiap ayatnya mengandung refleksi ilahi yang mengajakmu menatap lebih dalam. Bukan ke arah luar, tetapi ke arah dalam. Karena sesungguhnya, rahasia kalam itu tidak sedang berbicara tentang dunia di luar sana, melainkan tentang alam yang tersembunyi di dalam dirimu. Disitulah engkau menemukan bahwa semua kisah para nabi, semua tanda-tanda kebesaran, semua janji dan peringatan yang tertulis dalam Al-Quran adalah potret perjalanan jiwamu sendiri menuju cahayanya. Kalam itu adalah peta batin yang menuntunmu kembali ke rumah asal ruhmu, dan hanya yang berani menyelam ke kedalaman maknanya yang akan menemukan dirinya telah sampai di hadapan Allah, tanpa jarak, tanpa kata, tanpa batas. Namun untuk sampai pada pemahaman itu, engkau harus rela melepaskan kebanggaan, akal dan keangkuhan ilmu. Sebab kalam Allah tidak akan menyingkap dirinya kepada mereka yang mencari kemuliaan dunia, tetapi kepada mereka yang mencari kebenaran dengan hati yang tunduk. Ketika engkau membaca Al-Quran hanya untuk pengetahuan, engkau akan mendapatkan informasi. Tetapi ketika engkau membacanya untuk mengenal Allah, engkau akan mendapatkan cahaya. Dan cahaya itu akan menembus lapisan-lapisan kesadaranmu, membersihkan debu yang menutupi fitrah, hingga engkau dapat mendengar suara tanpa suara yang berbicara lembut di dalam dadamu. Itulah kalam yang hidup, kalam yang bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk dirasakan. Maka berhentilah sejenak saat membaca ayat-ayatnya. Heninglah, rasakan bagaimana setiap kalimat menggetarkan bagian terdalam dari dirimu, seakan sesuatu di dalam dirimu sedang menjawab panggilan yang lama dinantikan. Karena kalam Allah bukan sedang datang dari luar, melainkan sedang membangunkanmu dari dalam. Ia seperti matahari yang perlahan menyinari kabut kesadaranmu, menyingkap apa yang selama ini engkau cari di luar, padahal telah bersemayam di dalam. Disitulah engkau akan memahami makna terdalam dari kalamnya, bahwa sesungguhnya Allah tidak jauh. Ia selalu dekat, setia berbicara melalui setiap ayat,
menuntun setiap jiwa yang mau mendengar bisikan cintanya di antara keheningan dunia. Bab 2, rahasia di balik huruf-huruf suci. Tidakkah engkau pernah bertanya dalam diam, mengapa Allah membuka beberapa surah dalam Al-Quran dengan huruf-huruf yang tampak tanpa makna? Alif, Lam, Mim, Ha, Mem, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Huruf-huruf yang seolah menggantung di antara langit dan bumi, seperti panggilan misterius dari alam yang tak terjangkau oleh nalar manusia. Namun bagi hati yang telah lembut, huruf-huruf itu bukan sekadar simbol. Ia adalah denyut kehidupan dari kalam yang hidup, frekuensi suci yang menghubungkan dunia yang tampak dengan dunia yang gaib. Ia adalah bahasa rahasia antara Sang Pencipta dan hamba yang telah menanggalkan segala kesombongan diri. Dalam diam huruf-huruf itu ada suara yang tidak bersuara. Suara yang hanya dapat didengar oleh ruh yang mengenal Tuhannya sebelum ia dilahirkan ke dunia. Huruf-huruf itu adalah pancaran nur Allah yang terurai dalam bentuk paling halus. Setiap getarannya memancarkan gelombang yang menyentuh alam semesta. Ketika engkau mengucapkannya dengan kesadaran, bukan hanya bibirmu yang bergerak, tetapi seluruh alam ikut bergetar dalam satu harmoni rahmat. Para arif billah memahami bahwa di balik alif ada keesaan, di balik lam ada kasih, dan di balik mim ada rahasia tentang insan kamil. Manusia yang menjadi cermin sempurna bagi sifat-sifat ilahi. Maka saat engkau melafalkan huruf-huruf itu, sejatinya engkau sedang memanggil kembali bagian-bagian dari dirimu yang terlupakan. Bagian ruhani yang pernah berdiri di hadapan Tuhan dan berkata, "Ya Allah, Engkaulah Tuhanku." Huruf-huruf itu adalah panggilan pulang bagi jiwa yang terpisah dari kesadarannya. Allah tidak menurunkan huruf-huruf itu tanpa tujuan. Ia ingin mengajarkan kepada manusia bahwa tidak semua dapat dijelaskan dan tidak semua dapat dimengerti dengan akal. Ada rahasia yang hanya dapat dirasakan, bukan diuraikan. Ada ilmu yang hanya terbuka lewat sujud, bukan lewat bacaan. Ketika engkau membaca Alif Lam Mim dengan hati yang pasrah, engkau sedang mengetuk pintu ilmu yang tidak tertulis di kitab manapun. Itu adalah ilmu yang hidup di alam nurani, ilmu yang diajarkan langsung oleh Allah kepada hati yang telah suci. Maka jangan heran jika sebagian orang membaca huruf yang sama, tapi hanya sebagian yang merasakan kehadiran yang sama. Karena yang menjadi jembatan bukan lidah, tetapi kebeningan jiwa. Di dunia yang bising oleh pengetahuan dan kepintaran, huruf-huruf suci itu mengajarkan makna keheningan. Mereka adalah simbol dari ilmu yang tak berbunyi. Ilmu yang hanya muncul ketika akal berhenti berbicara dan hati mulai mendengar. Dalam satu huruf saja, Allah mampu menyembunyikan seluruh rahasia penciptaan. Sebagaimana setiap tetes air mengandung bayangan laut yang luas, setiap huruf kalamnya mengandung samudra, makna yang tak bertepi. Engkau mungkin membaca satu huruf dan menganggapnya kecil, tetapi bagi yang telah diberi cahaya, huruf itu adalah pintu menuju lautan rahasia yang tidak akan habis diselami meski seluruh umur dihabiskan untuknya. Dan mungkin itulah sebabnya para kekasih Allah menangis ketika membaca ayat yang bagi banyak orang tampak sederhana. Mereka menangis bukan karena sedih, tetapi karena menyadari bahwa di balik huruf-huruf itu, Allah sedang berbicara dengan cara yang sangat lembut, sangat pribadi, dan sangat dalam. Kalam itu tidak sedang menceritakan sesuatu, ia sedang memanggilmu, menyentuhmu, dan mengingatkanmu dari mana engkau berasal. Maka bacalah huruf-huruf suci itu bukan dengan bibir, tetapi dengan ruh. Karena setiap kali engkau menyebutnya dengan kesadaran dan cinta, semesta ikut bersujud, dan Allah yang maha dekat sedang tersenyum kepadamu dari balik keheningan huruf-hurufnya. Bab 3. Ketika kalam menjadi cahaya di dalam diri. Ada saat di mana seseorang membaca Al-Quran, namun ia tidak hanya membacanya, ia dibaca olehnya. Setiap ayat yang terucap dari bibirnya seolah menjadi cermin yang menyingkap bagian-bagian dalam dirinya yang selama ini tersembunyi. Kalam Allah turun bukan hanya sebagai petunjuk luar, tapi sebagai cahaya yang menyalakan lentera di dalam jiwa. Ia menyusup perlahan, menembus dinding-dinding hati yang keras, menyalakan percikan nur ilahi di ruang batin yang lama tertidur. Dan ketika cahaya itu mulai menyala, dunia yang dulu tampak kelam menjadi terang.
Bukan karena dunia berubah, tapi karena pandangan hatinya kini diterangi oleh kalam yang hidup. Inilah saat di mana bacaan menjadi perjalanan dan suara yang dibacakan menjadi jalan pulang bagi ruh yang merindukan Tuhannya. Kalam Allah adalah cahaya yang tidak pernah padam. Ia turun di setiap zaman, menembus kegelapan batin manusia yang terperangkap dalam kebisingan dunia. Ketika engkau membaca dengan kesadaran penuh, engkau akan merasakan seolah setiap ayat berbicara langsung kepadamu. Tidak lagi terasa seperti pesan untuk umat manusia semata, tapi seperti surat cinta pribadi yang ditulis Allah khusus untuk hatimu sendiri. Ayat tentang rahmat akan terasa seperti pelukan, ayat tentang peringatan akan terasa seperti panggilan yang lembut namun tegas. Ia tidak hanya mengajarkan tentang hukum, tapi juga menuntun kesadaran, membawa ruh untuk kembali mengenali siapa Tuhannya dan siapa dirinya di hadapannya. Di titik ini, kalam Allah tidak lagi menjadi bacaan dari luar, tapi menjadi suara dari dalam. Suara yang menuntun dengan cahaya. Ketika cahaya kalam mulai menembus hati, ia tidak hanya memberi pengetahuan, tetapi juga menghapus kegelapan yang lama bersarang di dalam jiwa. Engkau akan mulai melihat dosa bukan sebagai beban, tetapi sebagai hijab yang menghalangi pandangan kepada Allah. Engkau akan merasakan bahwa setiap ayat tidak sedang menghukum, tapi sedang mengundang. Mengundangmu untuk kembali, untuk membersihkan diri, untuk menyingkap cahaya yang telah lama ditutupi debu kelalaian. Kalam Allah akan menuntunmu dari dalam dengan cara yang lembut, sabar, dan penuh kasih. Ia tidak memaksa, tidak menakut-nakuti, melainkan memeluk jiwamu perlahan. Seperti cahaya fajar yang menyingkap gelap malam tanpa harus mengusirnya. Dan ketika engkau benar-benar telah merasakan kehadiran cahaya itu, engkau akan menyadari bahwa selama ini bukan engkau yang membaca Al-Quran, tetapi Al-Quranlah yang sedang membaca dirimu. Ia membuka satu persatu lembaran batinmu, memperlihatkan segala hal yang perlu diperbaiki, disucikan, dan disadarkan. Disitulah makna sejati dari kalam sebagai cahaya. Bukan hanya menerangi jalan hidup, tapi juga menerangi kesadaranmu sendiri. Dan setiap kali engkau kembali membaca, engkau tidak lagi mencari makna baru, tetapi menemukan dirimu yang baru. Dirimu yang lebih dekat, lebih lembut, dan lebih peka terhadap suara kehadiran Allah di dalam setiap detak kehidupan. Cahaya kalam bukan datang untuk menghiasi lidah, melainkan untuk menghidupkan hati. Ia bukan sekadar bacaan bagi mata, tapi nyanyian bagi ruh yang sedang rindu kepada asalnya. Dan ketika cahaya itu telah menetap, engkau tidak lagi mencari tanda-tanda di luar, karena seluruh alam menjadi ayat yang berbicara. Langit yang biru, embun di pagi hari, bahkan napasmu sendiri menjadi kalam yang berulang-ulang mengingatkanmu. Aku dekat, aku selalu dekat. Saat itu engkau tak lagi sekadar membaca firman, engkau hidup di dalamnya. Engkau menjadi bagian dari cahaya itu sendiri, bagian dari kalam yang menerangi dunia dengan keheningan yang penuh makna. Bab 4. Ilmu yang tidak tertulis di kitab. Ada ilmu yang tidak tertulis di kertas, tidak diajarkan oleh lisan, dan tidak dapat dihafal oleh akal manusia. Ilmu itu tidak berada di perpustakaan, tidak di ruang perkuliahan, dan tidak di antara catatan tinta, melainkan tertulis di lembaran cahaya yang disimpan dalam hati hamba-hamba yang disucikan. Itulah ilmu yang terbit dari kalam Allah. Ilmu yang tidak datang dari banyak membaca, tetapi dari banyak berdiam di hadapannya. Ilmu yang tumbuh bukan karena logika, tapi karena cinta. Ia tidak menambah beban pikiran, melainkan meringankan beban ruh. Dan ketika Allah menghendaki, ilmu itu akan muncul di dalam hatimu dengan cara yang begitu halus, begitu lembut, hingga engkau tidak tahu dari mana datangnya. Hanya yang hatinya jernih dan jiwanya tenang yang mampu merasakan alirannya. Kalam Allah adalah pintu menuju ilmu itu. Bukan ilmu tentang banyak hal, tetapi ilmu tentang satu hal, tentang mengenalnya. Orang yang membaca Al-Quran dengan niat mencari Tuhan akan menemukan lebih banyak dari sekadar hukum dan kisah. Ia akan menemukan rahasia makna di balik setiap nafas kehidupan. Setiap ayat adalah cermin yang menunjukkan jalan kepada sumber segala ilmu, yaitu Allah sendiri. Disinilah para arif billah berkata,
Barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Karena kalam itu mengajarkan manusia untuk tidak hanya memahami dunia, tapi juga memahami dirinya sebagai cerminan dari kehendak ilahi. Maka ketika engkau membaca Al-Quran, jangan hanya mencari apa yang benar dan salah. Carilah dirimu di dalam setiap ayat, karena di sanalah Allah sedang memperkenalkan dirinya kepadamu. Ilmu yang tidak tertulis ini sering datang dalam bentuk rasa. Rasa yang tidak bisa dijelaskan, tapi menenangkan. Ia seperti hembusan lembut yang datang di waktu subuh, membawa kesejukan ke dalam dada yang resah. Kadang ia datang ketika engkau sedang sujud, kadang saat engkau membaca ayat yang telah ratusan kali engkau lafalkan, namun tiba-tiba terasa berbeda. Saat itu, bukan engkau yang sedang membaca, melainkan Allah yang sedang membuka tabir dari balik huruf-hurufnya. Itulah ilmu yang membuat seseorang tidak sombong, sebab semakin banyak ia tahu, semakin ia sadar bahwa lautan ilmu Allah tidak akan pernah bisa ia ukur. Dan justru dalam kesadaran akan ketidaktahuan itulah, muncul cahaya kebijaksanaan sejati. Ilmu dunia memberitahu apa dan bagaimana, tapi ilmu dari kalam Allah mengajarkan mengapa. Ia menembus makna di balik kejadian, melihat hikmah di balik setiap takdir, dan memandang rahmat di balik setiap ujian. Orang yang diberi ilmu ini akan tenang dalam badai, akan lembut dalam cobaan, karena ia tahu bahwa setiap peristiwa adalah ayat yang sedang berbicara. Inilah ilmu yang membuat seseorang tidak sibuk mencari jawaban, melainkan sibuk berserah. Karena ia tahu, pengetahuan sejati bukanlah menguasai banyak hal, tetapi mengenali satu hal, bahwa tidak ada daya dan upaya kecuali karena Allah. Dan ketika hati telah dipenuhi oleh ilmu itu, seseorang tidak lagi berbicara dari pikirannya, melainkan dari cahayanya. Kata-katanya tidak banyak, tapi menembus. Doanya tidak panjang, tapi menggetarkan. Kehadirannya tidak mencolok, tapi menenangkan. Ia berjalan di bumi dengan tenang, namun di dalam dirinya ada samudera pengetahuan yang tidak bertepi. Ia tidak lagi membutuhkan banyak kata untuk menjelaskan kebenaran, karena hidupnya sendiri telah menjadi ayat yang berbicara. Inilah puncak dari ilmu yang tidak tertulis di kitab, ilmu yang mengubah bukan hanya cara berpikir, tapi cara menjadi. Ilmu yang tidak datang dari membaca huruf, melainkan dari membaca cahaya. Ilmu yang tidak mengajarkan dunia, melainkan mengantarkan ruh menuju Tuhannya. Bab 5. Kalam dan takdir yang tersulam. Setiap huruf yang turun dari langit membawa getaran yang menggerakkan semesta. Kalam Allah bukan hanya firman yang dibacakan, tapi jalinan takdir yang sedang ditenun oleh tangan ilahi di balik tirai waktu. Setiap ayat yang pernah diucapkan mengandung napas kehidupan, yang menyusup ke dalam setiap detik perjalanan manusia. Disitulah rahasia terbesar tersimpan, bahwa kalam Allah bukan hanya berbicara tentang takdir, melainkan menjadi takdir itu sendiri. Ketika Allah berfirman kun, maka seluruh realitas lahir dari satu perintah itu. Alam semesta, kehidupan, dan bahkan setiap desir takdir yang menimpa manusia, semuanya adalah gema dari kalimat tunggal yang terus bergetar hingga kini. Maka saat engkau membaca kalamnya, sesungguhnya engkau sedang berhadapan dengan asal muasal segala sesuatu, sumber dari setiap kejadian, pangkal dari setiap perjalanan. Kalam itu menenun jalan hidupmu, bahkan sebelum engkau dilahirkan ke dunia. Di Lauhul Mahfuz, setiap ayat telah menjadi pola takdir yang kelak akan engkau jalani. Namun Allah yang Maha Pengasih tidak menulis dengan tinta hitam yang beku. Ia menulis dengan cahaya, dan cahaya itu bisa berubah arah ketika hambanya memohon dengan penuh kesadaran. Maka jangan pernah menganggap takdirmu kaku, karena kalam yang menulisnya adalah kalam yang hidup. Kalam yang mendengar tangisan, menerima doa, dan mengubah nasib bagi siapa yang mengetuk pintunya dengan hati yang bersih. Disinilah letak rahmat yang paling halus, bahwa meski jalan telah tertulis, cinta Allah masih memberi ruang bagi perubahan melalui doa, zikir, dan kesungguhan hati untuk kembali. Setiap kali engkau membaca ayat dengan sungguh-sungguh, sebenarnya engkau sedang menulis ulang bagian dari hidupmu. Kalam itu seperti benih, yang jika ditanam dengan niat yang suci, akan tumbuh menjadi pohon cahaya dalam perjalanan hidupmu. Orang yang membaca dengan kesadaran tidak sekadar mengucapkan ayat, tapi sedang membuka pintu rahmat yang bisa mengubah takdirnya.
Karena setiap ayat yang dibaca dengan hati adalah doa, dan setiap doa yang tulus adalah undangan bagi malaikat untuk bekerja. Maka jangan remehkan satu bacaan pun, sebab mungkin dalam satu ayat yang engkau baca di waktu sepi, Allah sedang menenun kembali kisah hidupmu agar selaras dengan jalan cahaya. Kalam Allah adalah naskah agung dan manusia adalah pemerannya. Setiap gerak, setiap pertemuan, setiap kejadian yang tampak kebetulan, semuanya telah dirangkai dalam harmoni yang sempurna. Namun hanya hati yang lembut yang mampu melihat pola itu. Hati yang keras akan melihat dunia sebagai kekacauan, tapi hati yang disinari kalam akan melihat semua sebagai simfoni dari kasih Allah. Ketika engkau memahami ini, engkau tak lagi mengeluh atas takdir. Engkau mulai bersyukur bahkan atas luka, karena engkau tahu bahwa di balik peristiwa yang menyakitkan, ada ayat yang sedang mengajarkan makna yang lebih tinggi. Engkau mulai berjalan lebih tenang, karena engkau sadar setiap langkahmu telah tertulis. Bukan untuk menjerat, tapi untuk menuntun. Dan di saat engkau mencapai pemahaman itu, engkau akan menyadari bahwa takdir bukanlah sesuatu yang menakutkan, melainkan taman rahasia tempat Allah menumbuhkan kebijaksanaan. Kalam Allah tidak menciptakan takdir untuk membatasi, tetapi untuk menuntunmu agar menemukan dirimu yang sejati di tengah segala perubahan hidup. Setiap musibah adalah panggilan untuk mendekat, setiap kebahagiaan adalah senyuman dari Tuhan yang mengingatkanmu untuk bersyukur. Maka biarkan kalam itu terus mengalir di dalam hidupmu, sebagai nadi, sebagai arah, sebagai cahaya yang menuntunmu meniti jalinan takdir dengan ketenangan. Karena pada akhirnya siapapun yang menempuh perjalanan dengan kesadaran bahwa setiap huruf Allah adalah kasih, akan menemukan dirinya telah berjalan bukan di bawah kehendaknya sendiri, melainkan di bawah kehendak yang paling lembut, kehendak yang menulis seluruh kehidupan dengan cinta. Bab 6. Suara dari balik keheningan. Ada suara yang tidak terdengar oleh telinga, tetapi bisa dirasakan oleh hati yang telah hening. Suara itu tidak datang dari luar, tidak dari manusia, tidak dari alam, melainkan dari sumber yang paling dalam, dari tempat di mana ruh pertama kali mengenal Tuhannya. Suara itu bukan gema, bukan bunyi, bukan getaran, tapi kehadiran. Ia muncul di antara jeda napas, di antara diam dan pasrah, di antara waktu ketika dunia berhenti bising dan hati mulai mendengarkan. Itulah suara yang dimaksud oleh para arif ketika mereka berkata, "Aku mendengar Allah tanpa suara dan aku melihatnya tanpa rupa." Sebab kalam Allah tidak selalu datang dalam bentuk kata. Terkadang ia datang dalam bentuk keheningan yang menyelimuti seluruh keberadaanmu dengan kelembutan yang tak bisa dijelaskan. Ketika dunia di sekitarmu riuh dengan ambisi dan kesibukan, suara ilahi itu perlahan menghilang di antara keramaian. Ia tidak pergi tapi tertutup, seperti matahari yang selalu ada namun tak terlihat oleh mata yang tertutup. Maka barang siapa ingin mendengar suaranya, ia harus belajar untuk diam. Diam dari keluh kesah, diam dari prasangka, diam dari keinginan yang berlebihan. Karena hanya dalam diam engkau dapat mendengar sesuatu yang lebih dalam daripada kata-kata. Panggilan lembut dari sisi Tuhanmu. Keheningan bukan kekosongan, ia adalah ruang tempat kalam Allah berbicara tanpa huruf. Dalam keheningan itu, setiap detak jantung menjadi zikir, setiap hembusan napas menjadi tasbih, dan setiap denyut kehidupan menjadi kalimat La ilaha illallah yang berulang di seluruh jagat jiwamu. Para pencari yang sejati akan sampai pada satu titik ketika zikir pun berhenti, bukan karena lupa, tapi karena zikir itu telah menjadi bagian dari dirinya. Ia tidak lagi mengucapkan nama Allah, karena seluruh keberadaannya telah menjadi sebutan itu sendiri. Di sanalah suara dari balik keheningan terdengar, bukan melalui telinga, tapi melalui seluruh wujud. Ia tidak memerintahkan, tidak melarang, tapi mengalir sebagai petunjuk yang halus di dalam nurani. Kadang ia berbicara lewat perasaan yang tiba-tiba menenangkanmu di tengah keresahan. Kadang lewat peristiwa yang mengajarkanmu tanpa kata. Kadang lewat seseorang yang hadir sebentar, tapi meninggalkan jejak cahaya di hatimu. Itulah kalam yang berbicara dalam diam. Kalam yang menuntun tanpa harus bersuara. Ketika engkau telah terbiasa mendengar suara itu,
engkau akan sadar betapa banyak hal yang selama ini luput dari pendengaranmu. Engkau akan mulai mengenali bisikan kasih Allah di setiap kejadian kecil. Dalam udara yang lembut menyentuh kulit, dalam detik waktu yang berlalu, bahkan dalam kesedihan yang menetes di malam sepi. Suara itu mengajarkan ketenangan, bukan ketakutan. Ia tidak datang untuk menaklukkanmu, tapi untuk memelukmu. Setiap kali engkau mendengarnya, engkau tahu bahwa engkau tidak pernah benar-benar sendiri. Karena di balik segala keheningan, ada zat yang selalu berbicara padamu dengan cara yang hanya bisa dipahami oleh ruhmu. Dan pada akhirnya, engkau akan memahami bahwa kalam Allah tidak hanya hidup di dalam mushaf, tetapi juga di dalam dirimu. Ia berbicara di setiap nafasmu, di setiap langkahmu, di setiap keadaanmu. Dunia mungkin tidak mendengar, tapi hatimu tahu. Suara itu adalah tanda bahwa Allah tidak pernah jauh. Ia selalu berbicara, selalu membimbing, selalu hadir dalam setiap detik kesunyian. Maka jangan takut pada sepi, karena justru di dalam sepi itulah engkau akan mendengar sesuatu yang tidak bisa ditemukan di tengah hiruk-pikuk dunia. Suara yang tidak bersuara, tapi membuat hatimu tunduk dan menangis, sebab ia tahu suara itu datang dari tempat asalnya, dari Allah yang berbicara tanpa kata, memanggilmu untuk pulang ke dalam keheningan yang penuh cinta. Bab 7, Nur Kalam dan Pintu Rahasia Hati. Ada cahaya yang tidak bersumber dari matahari, tidak pula dari bintang atau api. Cahaya itu datang dari tempat yang lebih tinggi, dari kalam Allah yang turun sebagai nur ke dalam hati hamba-hamba pilihannya. Ia tidak menyilaukan, tapi menenangkan. Tidak membakar, tapi menghidupkan. Ketika cahaya itu menyentuh hati yang bersih, seluruh kegelapan dalam diri mulai retak satu persatu. Dinding ego runtuh, kabut kebingungan memudar, dan hati mulai melihat sesuatu yang dulu tidak pernah tampak. Bahwa segala yang ada hanyalah cermin dari cahayanya. Inilah rahasia besar yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang telah tersentuh oleh kalam. Sebab kalam Allah bukan hanya untuk dibaca dengan lidah, tapi untuk dirasakan dengan jiwa, dan ketika ia benar-benar masuk ke dalam hati, ia akan berubah menjadi cahaya yang menuntun setiap langkah hidupmu. Nur kalam itu tidak datang dengan tiba-tiba. Ia tidak menembus hati yang masih penuh debu dunia. Ia menunggu di tepi kesadaran, menanti saat di mana engkau benar-benar pasrah, benar-benar letih dari semua pencarian yang semu. Ketika engkau berhenti mengejar dunia, berhenti membanggakan amal, berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain, saat itulah pintu rahasia hati mulai terbuka sedikit demi sedikit. Dan dari celah kecil itu, nur kalam memancar masuk, membawa kesejukan yang belum pernah engkau rasakan sebelumnya. Rasanya seperti pulang ke rumah setelah lama tersesat. Tidak ada suara, tidak ada cahaya yang menyilaukan, hanya ketenangan yang menyelimuti seluruh dirimu. Disitulah engkau mulai memahami bahwa semua pencarian di luar hanyalah jalan untuk menemukan sesuatu yang sebenarnya telah lama ada di dalam. Cahaya ilahi yang bersemayam dalam dirimu sendiri. Ketika cahaya itu telah berdiam di hati, cara pandangmu terhadap dunia pun berubah. Engkau tidak lagi melihat dengan mata biasa, tapi dengan mata batin yang diterangi kalam. Segala sesuatu menjadi tanda, bukan sekadar benda. Pohon bukan sekadar pohon, ia adalah ayat yang diam. Langit bukan sekadar langit, ia adalah halaman kitab besar yang terbentang. Bahkan manusia yang engkau temui setiap hari pun menjadi huruf-huruf hidup dalam kitab ciptaan Allah. Engkau mulai membaca dunia sebagaimana para kekasih Allah membacanya. Dengan penuh rasa syukur dan kehati-hatian. Sebab di setiap tempat ada jejaknya, di setiap peristiwa ada pesannya, di setiap wajah ada pantulan cahayanya. Namun tidak semua yang membawa cahaya mampu menjaganya. Banyak hati yang sempat tersentuh nur kalam, lalu redup kembali karena lupa menjaga keikhlasan. Cahaya itu tidak bisa ditahan dengan ilmu, tidak bisa disimpan dengan amal yang sombong. Ia hanya bisa dijaga dengan kejujuran dan kerendahan hati. Orang yang merasa memiliki cahaya sesungguhnya telah mulai kehilangan. Sebab cahaya sejati tidak pernah dimiliki. Ia hanya menitipkan dirinya pada hati yang berserah. Maka, siapapun yang ingin tetap diterangi oleh kalam Allah, ia harus belajar untuk terus membersihkan cermin hatinya dari debu dunia. Setiap hari,
setiap malam, dengan zikir yang halus, dengan doa yang jujur, dengan kesadaran bahwa cahaya itu bukan miliknya, melainkan karunia yang datang dari Sang Pemilik cahaya. Dan ketika engkau benar-benar mampu menjaganya, sesuatu yang indah akan terjadi. Engkau akan menjadi cahaya bagi orang lain tanpa sadar. Tatapanmu menenangkan, kata-katamu menumbuhkan, kehadiranmu membawa damai. Bukan karena engkau istimewa, tapi karena kalam Allah sedang memancar melalui dirimu. Engkau menjadi seperti pelita kecil yang meneruskan nur ilahi ke hati-hati lain yang sedang mencari jalan pulang. Maka jangan remehkan cahaya kecil yang lahir dari zikir dan sujudmu, karena bisa jadi dari sanalah Allah menyalakan hati yang gelap di sekitarmu. Itulah keajaiban nur kalam. Ia menyalakan hati satu demi satu, hingga akhirnya seluruh semesta bercahaya oleh satu sumber yang sama. Allah, nur di atas segala nur. Bab 8, Rahasia Kalam dalam diri manusia. Ada sebuah rahasia besar yang sering terlewat oleh pandangan manusia, bahwa di dalam diri setiap insan, Allah telah meniupkan sebagian dari kalamnya. Ruh yang ada padamu bukan sekadar kehidupan biologis, melainkan percikan dari kalimat kun, perintah agung yang melahirkan semesta. Maka, hakikat manusia bukan sekadar tubuh yang berjalan di bumi, tetapi ayat hidup yang sedang dibaca oleh waktu. Setiap detak jantungmu adalah tanda dari kehendaknya. Setiap napasmu adalah kalimat yang tak pernah berhenti mengalir dari kalamnya. Bila engkau menyadari itu, maka engkau akan tahu bahwa hidupmu bukanlah milikmu, melainkan bagian dari kisah besar yang sedang Allah tulis dengan tinta rahmat. Dan betapa indahnya hidup jika disadari demikian, bahwa kita sedang hidup di dalam kalamnya, bukan di luarnya. Kalam Allah mengalir dalam darahmu, seperti arus yang membawa kehidupan. Ia berbicara lewat perasaan, menuntun lewat intuisi, memperingatkan lewat nurani. Ketika engkau merasa tenang dalam ketaatan, itulah kalam yang sedang membenarkan langkahmu. Ketika engkau gelisah dalam dosa, itulah kalam yang sedang memperingatkanmu untuk kembali. Namun manusia seringkali tidak menyadarinya, karena sibuk mendengarkan suara dunia yang bising. Mereka mencari petunjuk kemana-mana, padahal suara itu telah ada dalam diri. Lembut, halus tapi pasti. Ia tidak berbicara dengan kata, tapi dengan rasa. Dan hanya mereka yang menyucikan diri dengan keikhlasan yang mampu mengenalinya. Maka, bila engkau ingin mendengar kalam dalam dirimu, bukan telinga yang harus dibuka, melainkan hatimu. Ada saatnya seseorang merasa seakan Allah jauh, doanya tidak terdengar, hatinya kosong. Namun sesungguhnya yang jauh bukan Allah, melainkan kesadarannya sendiri yang tertutup. Sebab kalam itu tidak pernah berhenti berbicara, hanya manusia yang berhenti mendengar. Ia terhijab oleh keinginan, oleh rasa takut, oleh penilaian manusia yang membungkam nurani. Padahal di dalam dirimu ada ruang yang tidak bisa disentuh siapapun selain Allah. Ruang itu adalah tempat kalam berdiam, tempat di mana setiap doa berasal dan setiap jawaban pulang. Jika engkau mau masuk ke sana, dengan keheningan dan kerendahan hati, engkau akan menemukan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ketenangan yang bukan dari dunia ini. Rahasia ini dulu hanya diketahui oleh para arif yang menempuh jalan sunyi. Mereka tidak mencari Tuhan di langit, tapi di dalam diri. Mereka berjalan ke dalam, melampaui lapisan ego dan pikiran, hingga menemukan cahaya kalam yang menyala di dasar jiwa. Di sanalah mereka mendengar panggilan halus, "Aku lebih dekat daripada urat lehermu." Kata-kata itu bukan sekadar ayat, melainkan pengalaman yang nyata bagi hati yang telah terjaga. Saat kesadaran itu tiba, seluruh dunia tampak berubah. Tidak ada lagi jarak antara yang menyembah dan yang disembah. Segalanya menjadi satu dalam kesadaran yang suci, bahwa hidup ini hanyalah gema dari satu suara yang maha agung. Satu kalam yang tak pernah terpisah dari ciptaannya. Dan ketika engkau telah mengenal kalam dalam dirimu, hidup tidak lagi terasa seperti perjalanan yang asing. Engkau tidak lagi tersesat karena arahmu selalu berasal dari cahaya yang sama. Engkau mulai melihat bahwa setiap pilihan adalah bagian dari dialogmu dengan Tuhan. Ketika engkau memilih kebaikan, engkau sedang menyambut kalam yang mengajakmu. Ketika engkau menolak keburukan,
engkau sedang membenarkan kalam yang memperingatkanmu. Hidup menjadi percakapan tanpa suara antara ruh dan penciptanya. Itulah hakikat tertinggi dari keberadaan manusia, menjadi saksi hidup atas kalam Allah yang terus berfirman melalui napas, tindakan, dan kasih. Dan pada akhirnya, ketika ruhmu kembali kepadanya, kalam itu pun akan memanggilmu pulang dengan suara yang lembut dan abadi. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridhai. Bab 9. Kalam yang menembus waktu. Ada sesuatu yang lebih halus dari udara, lebih cepat dari cahaya, dan lebih kekal daripada waktu. Itulah kalam Allah. Ia tidak lahir bersama masa, tidak tunduk kepada jam, dan tidak terikat oleh perubahan. Ketika Allah berfirman kun, saat itu juga waktu dilahirkan, ruang diciptakan, dan segala yang ada mulai bergerak. Namun kalam yang mengucapkan kun itu sendiri tidak berubah. Ia tetap abadi, berdiri di luar segala batas. Maka setiap ayat yang kita baca hari ini, sejatinya bukan sekadar bacaan lama yang diulang, melainkan gema abadi dari firman yang masih terus hidup, menembus masa lalu, kini, dan masa depan sekaligus. Kalam Allah tidak memiliki usia karena ia adalah nafas dari keabadian yang terus menyapa makhluk di setiap detik yang fana. Manusia membaca Al-Quran seolah itu adalah kitab yang turun di masa lalu. Namun para arif mengetahui bahwa kalam Allah sedang turun sekarang pada setiap hati yang siap menerimanya. Setiap ayat bukan sekadar kisah, tapi kejadian yang terus berlangsung di alam batin. Ketika engkau membaca kisah Musa dan Fir'aun, itu bukan sejarah, melainkan cermin dari pertempuran antara cahaya dan kegelapan di dalam dirimu. Ketika engkau membaca kisah Yusuf, itu adalah kisah jiwa yang diuji, dicintai, dan dimuliakan oleh ketabahan. Kalam Allah tidak sedang menceritakan masa lalu. Ia sedang menghidupkan maknanya di dalam kesadaranmu hari ini. Inilah sebabnya mengapa kalam itu menembus waktu, karena ia tidak pernah selesai diucapkan. Ia terus hidup, terus berbisik, terus mengubah mereka yang mau mendengarnya. Waktu bagi manusia adalah garis yang terbentang, tapi bagi Allah, semua adalah satu titik yang disebut kun fayakun. Dalam satu titah, seluruh masa dicipta. Dalam satu kehendak, seluruh kisah berlangsung. Maka siapapun yang mendalami kalam dengan hati yang jernih, ia akan merasakan seakan waktu berhenti. Ia tidak membaca masa lalu, tidak menunggu masa depan. Ia hidup dalam saat Allah, yaitu kehadiran abadi yang tidak diukur oleh detik atau hari. Di dalam kesadaran itu, engkau akan memahami bahwa setiap doa yang kau panjatkan telah dijawab sebelum diucapkan, setiap jalan telah dibukakan sebelum engkau melangkah. Karena bagi Allah, semua telah selesai, bahkan sebelum dimulai. Dan engkau hanyalah bagian dari irama itu, sedang menapaki takdir yang telah sempurna dalam kehendaknya. Kalam Allah tidak hanya menembus waktu, tetapi juga menyembuhkan luka yang ditinggalkan oleh waktu. Hati yang terikat masa lalu akan disembuhkan oleh firman yang abadi. Ketika engkau membaca ayatnya dengan air mata, kalam itu menenun kembali serpihan dirimu yang tercerai. Ia menenangkan luka lama, memeluk ingatan yang pahit, dan mengubahnya menjadi hikmah. Kalam Allah tidak datang untuk menghapus masa lalu, tetapi untuk menyucikannya. Ia mengajarkan bahwa segala yang terjadi, bahkan yang paling pedih, telah memiliki tempat dalam skenario kasihnya. Waktu memang melukai, tapi kalam menyembuhkan. Sebab kalam berasal dari zat yang tidak berubah, sementara waktu adalah gelombang yang terus berganti. Dan siapapun yang berpegang pada kalam, ia akan menemukan ketenangan di tengah arus waktu yang tak pernah berhenti. Pada akhirnya, orang yang hidup dengan kesadaran kalam tidak lagi takut pada perubahan, tidak lagi cemas pada masa depan, dan tidak menyesali masa lalu. Ia hidup di dalam saat yang suci, saat di mana waktu berhenti di bawah cahaya kebijaksanaan. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi adalah bagian dari kalimat Allah yang sedang dibacakan di alam semesta. Hujan, kelahiran, perpisahan, tangis, dan tawa, semuanya hanyalah huruf-huruf dari kalam yang maha panjang, yang hanya bisa dibaca oleh jiwa yang telah diam. Maka, tenanglah, sebab engkau hidup bukan di antara detik yang terpisah, tapi di dalam satu kalimat yang abadi. Kalam Allah yang menembus waktu,
membimbingmu dari awal hingga akhir, dari fana menuju kekal. Dan pada akhirnya, ketika waktu berhenti bagi semua makhluk, hanya kalam itu yang akan tetap berbicara, mengundangmu untuk masuk ke dalam keabadiannya. Bab 10, kalam terakhir, saat segalanya kembali kepadanya. Akan datang suatu saat di mana seluruh suara akan terdiam, seluruh gerak akan berhenti, dan waktu akan kehilangan maknanya. Saat itu, semua yang pernah bernafas akan menyadari bahwa mereka hanyalah gema dari satu kalam yang telah lama diucapkan. Dunia yang penuh hiruk-pikuk ini akan memudar, gunung-gunung akan menjadi debu, lautan akan kering, dan langit akan terbelah. Namun di tengah kehancuran itu, hanya satu yang tetap, kalam Allah. Ia yang pertama dan ia pula yang terakhir. Segala yang berawal dari kalimat kun akan kembali ke dalam kesenyapan yang sama, namun bukan kehampaan, melainkan kepulangan. Karena setiap ciptaan yang pernah hidup dari firman-Nya, pada akhirnya akan kembali ke asal suaranya. Dan di saat itu engkau akan memahami bahwa seluruh hidup ini hanyalah perjalanan dari satu kata menuju kata yang sama. Dari kun menuju kembali. Manusia sering mengira akhir adalah kehancuran, padahal bagi ruh yang terjaga, akhir hanyalah awal yang lain. Saat jasad membisu dan dunia terlepas, kalam yang pernah hidup di dalam dirimu akan mulai berbicara kembali. Ia menjadi saksi bagi setiap amal, setiap niat, setiap bisikan rahasia yang tersembunyi di balik dada. Ia akan berkata dengan lembut, "Inilah aku yang dulu kau baca, tapi kini aku membaca dirimu." Dan tidak ada yang bisa disembunyikan darinya, karena kalam itu telah menulis seluruh kehidupanmu dalam cahaya. Bagi hati yang pernah mencintainya, kalam itu akan menjadi suara yang menenangkan, memanggil dengan kasih. Wahai jiwa yang tenang, pulanglah. Tapi bagi hati yang berpaling, kalam itu menjadi gema yang sunyi, mengingatkan apa yang telah dilupakan. Begitulah firman Allah. Lembut bagi yang mengenal, tajam bagi yang lalai. Di hadapan kalam terakhir, segala yang fana kehilangan bentuk. Nama, pangkat, cita-cita, semuanya lenyap seperti debu dihembuskan oleh cahaya. Yang tersisa hanyalah ruh yang berdiri di hadapan sumber segalanya. Dalam keadaan yang benar-benar telanjang, tanpa kebanggaan, tanpa topeng, tanpa dalih. Di sana, manusia baru benar-benar memahami arti dari kata La ilaha illallah. Bukan sebagai ucapan, tetapi sebagai kenyataan mutlak. Tidak ada lagi aku, tidak ada lagi milikku, tidak ada lagi kehendakku. Semua larut dalam kehendak yang satu. Dan justru dalam kehilangan itu, ditemukan kedamaian yang sejati. Sebab hanya ketika segala sesuatu telah lenyap, yang tersisa hanyalah Dia. Dan itulah puncak segala pencarian, makna dari seluruh kalam yang pernah turun. Para arif berkata, kalam terakhir bukanlah suara, tapi keheningan yang penuh makna. Saat segalanya kembali kepadanya, tidak ada lagi kata yang diucapkan, karena semua makna telah ditemukan. Kalam Allah tidak lagi dibaca, sebab kini engkau menjadi bagian dari kalam itu sendiri. Ruhmu yang dahulu mendengar, kini bergabung dengan sumber suara. Engkau bukan lagi pembaca, melainkan ayat yang hidup di dalam keabadiannya. Tidak ada batas, tidak ada jarak, tidak ada waktu. Hanya kehadiran yang suci, pertemuan tanpa perpisahan, keabadian tanpa bentuk. Disitulah kesempurnaan segala perjalanan ruhani berakhir. Dalam diam yang penuh cahaya, di mana kalam Allah berbicara tanpa huruf, memeluk tanpa tangan, dan mencintai tanpa syarat. Dan di saat terakhir itu, ketika seluruh alam telah tunduk dalam keheningan, kalam Allah akan mengucapkan satu kata lagi. Bukan untuk mencipta, tapi untuk menyempurnakan. Kalimat yang lembut namun mengguncang semesta, kembali. Maka segala sesuatu pun kembali ke asalnya. Ruh ke cahaya, hati ke kasih, dan seluruh ciptaan ke dalam zat yang satu. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang tersisa selain Dia. Dan engkau yang telah menempuh perjalanan panjang melalui ayat demi ayat kehidupan, akan menyadari bahwa setiap langkah, setiap air mata, setiap doa, setiap zikir, semuanya hanyalah gema dari kalam yang sama, yang kini memanggilmu pulang dengan kasih tanpa akhir. Inilah kalam terakhir,
Kalam yang tidak lagi berbunyi, karena ia telah menjadi keheningan yang abadi, tempat segala makhluk beristirahat dalam dekapan Sang Maha Pengucap. Kini engkau tahu bahwa kalam Allah bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk dihidupi. Ia mengalir di dalam darahmu, bergetar dalam napasmu, dan menuntun langkahmu pulang kepadanya. Segala sesuatu yang ada adalah firman yang sedang dibacakan oleh waktu. Dan ketika segalanya terdiam, hanya satu suara yang akan tersisa. Kalam Allah yang abadi, yang memanggilmu dengan lembut, "Kembalilah kepadaku, wahai jiwa yang tenang."